Jangan suka kagetan lihat uang, itu juga nggak boleh. Ya, jangan kagetan. Semua usaha itu pasti ada proses. Mau untung pasti ada rugi. Kalau yang ada kata-katanya dijamin pasti untung, itu udah semakin menakutkan. Teman kantor. Kenapa aku menanyakan hal ini? Karena teman kantor itu awalnya sih menggiurkan. Bahkan perjalanannya itu kayak motor. Ngeluarin 500 juta, tapi saya dapatnya 1 lebih. Nggak mau, ya mau. Makanya yang pertama dikeluarin karena mereka seneng. Ini nih, jangan suka kagetan lihat uang. Iya, karena juga ada beberapa instan ya. Jadi, nah kalau punya mindset yang seperti itu, pingin yang mudah dan dapat instan, itu nanti jatuhnya ke money game. Bukan salah ya, money game itu nggak salah. Tetapi saya tidak menyarankan karena sudah dari lama saya selalu dibiasakan untuk semua usaha itu pasti harus ada strugglingnya, harus ada prosesnya. Kita harus menghargai proses. Kalau kita hanya mau tahu yang instan aja, menurut saya itu akan lebih banyak jatuhnya daripada untungnya. Bukan untung tapi jadi buntung. Udah ngeklik aja dapat duit gitu kan. Itu gimana ya? Nah sebenarnya awalnya saya juga kemarin begitu dengar ada isu-isu seperti itu ya, saya mencoba masuk lah, saya lihat. Karena sebelum kita masuk, jadi paling murah lah, saya ambil paket yang paling murah untuk saya lihat di dalamnya ada apa. Ketika saya lihat di dalamnya, nah kita harus mengedukasi anak muda ini untuk lebih rajin baca ya paling nggak, atau paling nggak Google dulu gitu. Kita harus bersyukur kita tuh sekarang ada Mbak Google gitu. Nah ketika di Google legalitasnya seperti apa, apakah dia terdaftar dan didukung OJK, itu harus. Jadi kalau ada beberapa contohnya tuh kripto lah, permainan kripto, saya masih lebih mendukung yang seperti itu. Walaupun secara fundamental tidak bisa dipastikan seperti apa ya, beda dengan stok saham ya. Kebetulan saya juga main saham. Kalau di saham kan kita bisa pelajari fundamentalnya, ada beberapa pendekatan yang bisa kita pelajari. Kalau kripto saat ini hitungannya itu adalah seperti apa ya, rumus digital lah gitu ya, yang biasanya dipakai seperti ini. Jadi tapi masih bisa dipelajari. Kalau yang money game ini kalau dihitung dari kerugian orang lain. Nah itu yang jangan dibiasakan pemainnya seperti itu gitu. Karena bisa jadi yang awal-awal untung, tapi harusnya kita juga punya beban moral loh. Ketika kita mengajak seseorang dan akhirnya rugi. Belum lagi nanti sistemnya down dan udah pasti ketika udah mulai naik akan down, langsung tiba-tiba maaf tidak bisa diakses seperti itu. Dan itu kan ada beban moral ya di baliknya. Saya sih sangat tidak mendukung itu. jadi sebaiknya Karena kita itu negara Indonesia ini negara hukum, tidak mungkin ada sesuatu investasi yang tidak dinaungi oleh hukum. Tentunya kalian harus mulai punya pola pikir, apabila saya menginvestasikan sesuatu tentunya harus ada pertanggungjawaban dong. Kalau tidak ada pertanggungjawabannya, itu perlu patut dipertanyakan. Yang pertama, pelajari legalitasnya. Kedua, jangan suka kagetan lihat uang, itu juga nggak boleh. Ya, jangan kagetan. Semua usaha itu pasti ada proses. Mau untung pasti ada rugi. Kalau yang ada kata-katanya dijamin pasti untung, itu udah semakin menakutkan. Jangan main yang seperti itu. Tidak ada investasi yang dijamin pasti untung. Tidak ada. Semua investasi pasti ada resiko kerugian. Tetapi jangan takut berinvestasi, karena investasi itu harus bisa dihitung kerugiannya. Jadi bisa dijaga-jaga kerugiannya. Ketika kita udah pelajarin itu, bisa langsung investasi. Ikutin mereka.